Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Khairani dari kelas ERA, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen Pendidikan Pancasila, Bu Aisyah SH, SOS, MH. Kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia dan sedikit membahas mengenai kewajiban asasi manusia. Mengapa saya akan membahas hak asasi manusia tetapi kewajiban asasi manusia juga? Jawabannya bisa didapatkan dari video penjelasan saya berikut ini. Makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Inilah yang disebut dengan asasi, yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang bisa juga sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental, sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, ada hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dari warna kulit, kaya dan miskin. Tuhan membedakan manusia dari tingkat keimanan dan ketakwaannya. Sebenarnya yang membedakan manusia karena warna kulit, kaya dan miskin adalah manusia itu sendiri. Dengan demikian, Tuhan sendiri mengakui dan menjamin keberadaan hak asasi manusia tersebut.
Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Kendati pun demikian, tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati, sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia. Tuhan memberikan kepada manusia sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakan. Karena dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Perkembangan pemikiran HAM dunia. Perkembangan pemikiran HAM di dunia berawal dari yang pertama, adanya Piagam Madinah atau Syahifatul Madinah atau Mitsako al-Madinah, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib, atau yang disebut dengan Madinah, di tahun 622. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas yang dalam bahasa Arab disebut ummah. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan. Pembahasan dari ketiga klasifikasi tersebut yaitu yang pertama, hak untuk hidup. Tercantum pada pasal 14 mengenai larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir dan tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh, kecuali bila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. Selanjutnya yang kedua, hak kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, kebebasan mengeluarkan pendapat. Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur dalam Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, kebebasan beragama. Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera di dalam pasal 25. Yang ketiga, kebebasan dari kemiskinan. Kebebasan ini harus diatasi secara bersama, tolong-menolong, serta saling berbuat kebaikan terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam Konstitusi Madinah, upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif, bukan usaha individual seperti dalam pandangan Barat. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut. Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, jaminan keamanan bagi yang akan keluar dari serta akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini. Selanjutnya, ada hak mencari kebahagiaan di klasifikasi ketiga. Dalam Piagam Madinah meletakkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada posisi paling atas. Maka makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi, akan tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin. Perkembangan pemikiran HAM di dunia selanjutnya ditandai dengan adanya yang kedua itu makna carta. Makna carta telah menghilangkan hak absolutisme raja. Sejak itu dipraktikkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya kepada Parlemen The American Declaration. Deklarasi ini berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Bukti selanjutnya dari perkembangan pemikiran HAM di dunia yaitu adanya yang ketiga, The France Declaration. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termaksud penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip
Presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Yang keempat, perkembangan pemikiran HAM di dunia ditandai dengan adanya The Four Freedom. The Four Freedom ini memiliki 4 generasi. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia ini hanya terpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru. Selanjutnya, di generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga yaitu mengenai keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno justice delay, justice deny tetap berlaku untuk kita semua. Selanjutnya, di generasi keempat, pengertian hak asasi manusia dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Rights of Asian People and Government. Dari rumusan ketiga, karena tidak saja mencakup tuntunan struktural, tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Beberapa masalah dalam deklarasi yang terkait dengan hak asasi manusia dalam kaitan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan berdikari. Yang kedua, perdamaian. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Yang keempat, hak-hak berbudaya. Dan yang kelima, hak keadilan sosial. Setelah dunia mengalami 2 perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian di mana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan dianggap merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut. Naskah yang pertama yaitu ada Magna Carta atau Piagam Agung yang dikeluarkan pada tahun 1215. Piagam Agung ini suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John. Naskah yang kedua ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak yang dikeluarkan pada tahun 1689. Undang-Undang Hak ini adalah suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah atau The Glorious Revolution of 1688. Naskah yang ketiga yaitu ada Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara tahun 1789 adalah suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dan rezim lama. Naskah yang keempat ada Bill of Rights atau Undang-Undang Hak.
adalah suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789, yang merupakan tahun yang sama dengan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Dan undang-undang ini yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1791. Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam atau natural law seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal ialah 4 hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II, waktu berhadapan dengan agresi Nazi Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah The Four Freedoms atau 4 kebebasan, yaitu 1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech. 2. Kebebasan beragama atau freedom of religion. Ketiga, kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Yang keempat, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Hak yang keempat yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikir umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam 4 atau 5 tahun tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, dan perumahan tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini, hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran ini, maka Komisi Hak-Hak Asasi atau Commission of Human Rights yang pada tahun 1946 didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial di samping hak-hak politik. Pada tahun 1948, hasil pekerjaan komisi ini pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, yaitu Universal Declaration of Human Rights, diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan catatan bahwa 5 negara antara lain Uni Soviet tidak memberikan suaranya. Dalam kenyataan, tidak terlalu sukar untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak-hak asasi, yang memang dari semua dianggap sebagai langkah pertama saja. Akan tetapi ternyata lebih sukar untuk melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian atau covenant yang mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu 18 tahun setelah diterimanya pernyataan. Baru pada akhir tahun 1966, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara aklamasi perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya atau Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights serta perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik atau Covenant on Civil and Political Rights. Sementara itu diperlukan 10 tahun lagi sebelum 2 perjanjian ini dinyatakan berlaku. Perjanjian ini tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mulai berlaku bulan Januari 1979 sesudah diratifikasikan oleh 35 negara. Sedang perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik sedang menunggu ratifikasi yang ke-35. Sesudah itu ia juga berlaku. Di antara negara yang telah mengadakan ratifikasi terdapat negara Amerika Serikat,
Inggris, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Dalam mempelajari perkembangan pernyataan dan dua perjanjian tadi, timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa dibuat dua perjanjian? Dan yang kedua, mengapa masa antara diterimanya pernyataan dan diterimanya dua perjanjian begitu lama? Waktu menyusun suatu perumusan untuk perjanjian yang diusahakan sebagai tindak lanjut dari pernyataan, ternyata bahwa ada perbedaan yang agak menyolok antara sifat hak-hak tradisional, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kedudukan sama di muka hukum, dan sifat hak-hak baru di bidang ekonomi dan sosial, seperti hak atas penghidupan yang layak, atau hak untuk memperoleh pengajaran. Hak-hak sipil dan politik agak mudah dirumuskan. Sebaliknya, hak-hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci. Misalnya, konsep penghidupan yang layak akan berbeda sekali di negara yang kaya dan negara yang miskin. Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Jadi, untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup dengan mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hak-hak ekonomi, malahan kebalikannya. Untuk melaksanakannya tidak cukup hanya membuat undang-undang, akan tetapi pemerintah harus secara aktif menggali sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim di mana hak-hak ekonomi seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak betul-betul dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat dengan segala konsekuensinya. Perbedaan juga dapat dilihat pada mekanisme pengawasan. Disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi bagi banyak negara merupakan tugas yang sukar dilaksanakan secara sempurna. Maka dari itu, dalam perjanjian tentang hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiap negara yang mengikat diri cukup memberi laporan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakikatnya, perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang bersangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk mengadakan pengawasan secara efektif. Sebaliknya, anggapan bahwa hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif. Dan pemikiran ini tercermin dalam ketentuan yang termuat dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik, bahwa didirikan suatu panitia hak-hak asasi atau Human Rights Committee yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan dalam perjanjian itu. Di samping perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik juga disusun optional protokol yang menetapkan bahwa panitia hak-hak asasi juga dapat menerima pengaduan dari perseorangan terhadap negara yang telah menandatangani optional protokol itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian hak-hak sipil dan politik. Dalam menjawab pertanyaan mengapa diperlukan waktu begitu lama untuk menyusun dua perjanjian tadi, perlu diteropong perbedaan sifat antara pernyataan dan perjanjian. Dalam tubuh Komisi Hak-Hak Asasi atau Commission on Human Rights yang didirikan pada tahun 1946 telah timbul perselisihan apakah naskah yang telah disusun akan mempunyai kedudukan sebagai hukum positif yang wajib dilaksanakan oleh negara-negara yang mengikat diri, ataukah hanya berfungsi sebagai pedoman. Maka diputuskan bahwa tugas Komisi Hak-Hak Asasi akan diselenggarakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, akan diusahakan untuk merumuskan secara singkat hak-hak asasi serta kebebasan-kebebasan manusia yang menurut Pasal 55 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib diperkembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam tahap kedua akan disusun sesuatu yang lebih mengikat daripada pernyataan belaka, yang dalam bahasa Inggrisnya something more legally
binding than a more declaration, dan bahwa naskah itu akan berbentuk perjanjian atau covenant. Ditentukan pula bahwa pada tahap kedua ini, prosedur serta aparatur pelaksanaan dan pengawasan akan diperinci. Dengan demikian, pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis, dan karena itu sering dinamakan suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia, atau Declaration of Human Desire. Pernyataan ini dimaksud sebagai tujuan dan standar minimum yang dicita-citakan oleh umat manusia, dan yang pelaksanaannya dibina oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik, dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan komitmen secara moral dari dunia internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa negara, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri. Kesukaran yang dijumpai dalam usaha untuk mencapai kata sepakat mengenai perjanjian ialah bahwa implementasi hak-hak asasi menyangkut masalah hukum internasional yang sangat rumit sifatnya, seperti masalah kedaulatan suatu negara, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, dan soal domestic jurisdiction dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, kesukaran terbesar yang dijumpai ialah bahwa pelaksanaan hak-hak asasi harus disesuaikan dengan keadaan dalam negara masing-masing. Dan ternyata bahwa hak-hak asasi yang dalam pernyataan dirumuskan dengan gaya yang gamblang dan seolah-olah tanpa batas, terpaksa dalam perjanjian dinyatakan sebagai terbatas oleh dua hal. Pertama, oleh undang-undang yang berlaku, dan kedua, oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional dalam masing-masing negara. Misalnya, hak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengutarakan pendapat yang disebut dalam pernyataan dalam perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik dinyatakan terbatas oleh undang-undang yang berlaku. Yang perlu untuk menghormati hak dan nama baik orang lain, serta untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum. Pasal 19. Demikian pula hak untuk berkumpul dan berpendapat dinyatakan terkena pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan undang-undang dalam masyarakat demokratis, diperlukan demi kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum, atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, seperti yang tercantum pada pasal 12. Pada tahun yang sama saat selang waktu ratifikasi dua perjanjian internasional di tingkat regional terutama di Eropa Barat, pelaksanaan hak-hak asasi telah dapat diselenggarakan dengan lebih memuaskan. Negara-negara yang tergabung dalam Council of Europe atau Majelis Eropa telah menandatangani Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms di Roma pada tahun 1950. Dengan demikian, negara-negara yang tergabung dalam Council of Europe merupakan badan internasional pertama yang telah menuangkan ketentuan-ketentuan pernyataan hak-hak asasi ke dalam perjanjian internasional yang mengikat semua negara peserta. Juga telah didirikan lembaga-lembaga untuk melaksanakannya, seperti European Court of Human Rights atau Mahkamah Eropa Hak-Hak Asasi yang mulai bekerja pada tahun 1959, sekalipun dalam ruang lingkup terbatas. Perumusan beberapa hak asasi yang dimuat dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik dan perjanjian hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua naskah perjanjian dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasar dari semua macam hak asasi, yaitu all peoples have the rights of self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economical, social, and cultural development.
yang artinya semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, konsep yang berlaku di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya telah berlangsung cukup lama. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1908 sampai dengan 1945. Dalam konteks pemikiran HAM, para pemimpin Budi Utomo telah memperhatikan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditinjaukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dimuat surat kabar guru desa. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan yaitu dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Periode ini dibagi lagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu sekitar tahun 1945 sampai dengan 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka atau self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Hal terpenting dengan HAM adalah adanya perubahan mendasar dan signifikan terhadap pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlemen. Periode selanjutnya yaitu 1950 sampai dengan 1959. Periode ini merupakan periode dalam rangka perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan menjadi semangat demokrasi atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Periode selanjutnya yaitu sekitar tahun 1966 sampai dengan 1998 merupakan pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Periode selanjutnya yaitu periode keempat setelah masa kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1998 sampai dengan sekarang. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap status penentuan atau perspektif status dan tahap penataan aturan secara konsisten atau rule consistent behavior. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti Amandemen Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Karakteristik penegakan hak dan kewajiban asasi manusia berbeda di setiap negara. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh masing-masing negara di dunia ini. Negara Indonesia dalam hal ini menggunakan pola penegakan hak asasi manusia yang berlandaskan pada Pancasila, yaitu ideologi negara Indonesia. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama,
hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar ini berkaitan langsung dengan hakikat kelima sila Pancasila. Hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai dengan pasal 28J. 2. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, yang mana di dalam TAP MPR ini terdapat piagam HAM Indonesia. 3. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenen Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 4. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah A. PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. B. PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. 6. Ketentuan dalam Keputusan Presiden, Kepres A. Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. B. Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. J. Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. D. Kepres nomor 96 tahun 2001 tentang perubahan Kepres nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. E. Kepres nomor 40 tahun 2004 Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009. Peraturan perundang-undangan Indonesia untuk mengatur kewajiban asasi manusia tidak akan ditemukan dengan kalimat tersebut, tetapi tetap ada kewajiban dasar sebagai warga negara Indonesia. Dikutip dari laman www.republika.co.id, dan ternyata pembatasan-pembatasan dilakukan melalui undang-undang yang isinya harus tidak bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah memaparkan apa saja hak asasi manusia. Sedangkan untuk kewajiban-kewajiban tidak ada enumerasinya yang bersifat asasi. Tapi setidaknya Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan beberapa kewajiban yang bersifat konstitusional, walaupun bukan di bawah bab hak asasi, yaitu antara lain kewajiban untuk berperan dalam bela negara yang terdapat pada pasal 28 dan menempuh pendidikan dasar yang tertera pada pasal 31 ayat 2. Barangkali ini bisa jadi bahan untuk didiskusikan dan diteliti lebih lanjut. Barangkali ini bisa jadi bahan untuk didiskusikan dan diteliti lebih lanjut. Ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya dapat dilihat dalam tabel di slide selanjutnya. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ada hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketujuh, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu ada 5 sikap. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia,
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yang keempat menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, yang kelima mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ada yang pertama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang kedua menghormati hak-hak orang lain, yang ketiga suka memberi pertolongan kepada orang lain, yang keempat menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, yang kelima menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, yang keenam rela bekerja keras, dan yang ketujuh menghargai hasil karya orang lain. Materi yang saya sampaikan ini saya dapatkan sumber infonya dari daftar pustaka berikut ini. Link juga tertera di deskripsi video. Untuk satu kutipan mengenai kewajiban asasi manusia tadi, saya tidak masukkan ke dalam daftar pustaka, tapi tetap ada di link deskripsi video untuk menghargai hak kepemilikan dari artikel yang mereka buat. Sampai di sini materi yang saya sampaikan dan video yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan materi mengenai hak asasi manusia yang saya sampaikan.